Dan di atas meja hanya ada buku cetak, buku tulis, alat tulis, serta handphone. Sudah semua dirapikan? Sudah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada Rudi sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah anak-anak, Ibu akan cek kehadiran hari ini. Anggraini hadir. Ani hadir. Cahyadi, Ina hadir. Lutfi Hadir. Linda hadir. Hari ini kita kembali bertemu dengan materi hukum dasar kimia. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai reaksi kimia, ciri-ciri reaksi kimia, serta jenis reaksi kimia. Ada yang masih ingat apa saja ciri-ciri serta jenis-jenis reaksi kimia? Perubahan bentuk, perubahan endapan, adanya gelembung emisi cahaya. Lalu jenis-jenisnya? Reaksi penggabungan, reaksi pembakaran, reaksi pemuraian. Oke, terima kasih Linda. Nah, sekarang kita akan melakukan pretest. Silakan buka HP-nya. Ibu telah memberikan link WhatsApp pretest. Anak semua, lihat ke depan. Perhatikan gambar di bawah ini. Coba kalian lihat, ini gambar apa? Kalau kita sering lihat api unggun dalam acara apa? Perkemahan. Benar ya, api unggun ini sering kita lihat di acara perkemahan. Tahu tidak bahwasannya api unggun ini merupakan salah satu jenis dari reaksi kimia. Di mana reaksinya? Terjadinya perubahan kimia. Perubahan kayu yang diberikan api lalu berubah menjadi apa? Abu. Setelah itu berubah jadi apa lagi? Asam. Nah, makanya hari ini kita akan lebih mempelajari lagi mengenai hukum-hukum dasar kimia. Pembelajaran pada hari ini yang pertama, melalui studi literatur dan diskusi, peserta didik mampu menjelaskan hukum Lavoisier, Prost, dan Gay-Lussac dengan tepat sesuai dengan hukum-hukum dasar kimia. Yang kedua, melalui pengolahan data dan diskusi kelompok, peserta didik mampu menerapkan hukum Lavoisier, Prost, dan Gay-Lussac untuk menyelesaikan perhitungan kimia dengan api. Kayu yang terbakar akan menghasilkan produknya, yaitu tadi apa? Asap. Ada asap, ada abu atau arang. Di mana selain itu ada zat lainnya secara kualitatif. Kita dapat mengetahui ada karbon dioksida, ada asapnya. Dan jika ditimbang, kita akan mengetahui apakah massa suatu zat ketika sebelum dibakar dan sesudah dibakar masanya sama atau tidak. Dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari hukum-hukum dasar kimia. Barusan kita sudah menonton video terkait kertas yang dibakar. Kira-kira apa saja masalah yang muncul dari pikiran anak-anak ibu? Boleh angkat tangan, siapa yang mau bertanya? Oh, oke, banyak. Coba Cahyadi. Apakah massa kertas sebelum dan sesudah dibakar massanya sama? Hukum apa yang mendasari reaksi tersebut? Jadi benar ya tadi identifikasi masalah menurut Cahyadi maupun Susan. Yang pertama, hukum apa yang mendasari dari reaksi pembakaran kertas tadi? Yang kedua, apakah massa kertas yang sudah dibakar sama yang sudah dibakar masanya sama atau tidak? Hari ini kita akan mempelajarinya lebih dengan hukum dasar kimia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 hukum dasar kimia. Yang pertama, ada hukum kekalahan massa oleh Antoine Lavoisier. Yang kedua, ada hukum perbandingan tetap, di mana ada Joseph Lawrence Prost.
Yang ketiga ada hukum perbandingan volume, yaitu Gay-Lussac. Selanjutnya adalah hukum perbandingan volume Gay-Lussac, di mana hukum ini pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Ibu contohkan, salah satu komponen gas LPG yang biasa kita gunakan di rumah yaitu gas propana C3H8. Pada suhu dan tekanan tertentu, gas propana ini terbakar secara sempurna dengan oksigen. Dengan reaksinya, C3H8 ditambah 5O2 menghasilkan 3CO2 ditambah 4H2O. Akan melakukan praktek dan mengerjakan latihan soal LKPD secara kelompok. Nanti silakan duduk berdasarkan kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Untuk sekarang akan Ibu bagikan lembar LKPD beserta alat prakteknya. Anak-anak melakukan praktek selama 40 menit. Bisa dipahami? Siap. Siap. 18,3 gram. Masukkan ke sini, tapi jangan ditumpahin dulu. Tutup kepalanya. Kita masukin ke Jangan kepalanya. Oh. Selamat timbang. Berapa tuh? Bisa total semuanya. 198,4 gram. 4 jam. Ini cuma bereaksi. Oke, sekarang kalau dikasih air, apa yang terjadi? Terjadinya gelembung, air yang dari luar masuk ke dalam gelas. Artinya ini sesuai dengan hukum dari Gay-Lussac. Berarti nih nanti 1 ditambah 8 berapa? 9. Berarti hasilnya adalah 9. Kalau di sini 2, di sini 16, berarti sini 18. Berarti sini 18. Nah, lalu setelah ini. Oke, sudah semua melakukan percobaan? Sudah. Pengolahan datanya sudah beres? Sudah. Baiklah. Sekarang waktunya presentasi. Ibu meminta perwakilan dulu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 maju ke depan untuk menuliskan hasil dari percobaannya. Silakan untuk maju ke depan. Lanjut, 2 gram dan 16 gram dan menghasilkan 18 gram. Lanjut, massa H2 sebelum reaksi, massa O2 sebelum reaksi kita tambahkan dan massa H2O yang terbentuknya itu sekitar 27 gram. 6 gram, perbandingannya 7 banding 16.
Yang ketiga, massa nitrogen sebelum 8 gram, massa oksigen sebelum 16 gram. Jadi totalnya 23 gram. Massa zat sisanya ada 1 gram, perbandingannya 7:16. Berarti 7 berbanding 16 ini kalau dari sini didapatkannya dari 14 dibagi dengan 2 dan 32 dibagi dengan 2. Kalau yang ini karena sisa 1 jadi tinggal 7. Kalau yang ini 14 dibagi 1. Nah, berarti 7 berbanding 16. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Baiklah anak-anak semuanya, kalian sudah mengerjakan LKPD percobaan hari ini. Terakhir kita akan melakukan post test. Silakan buka WhatsApp-nya. Ibu telah mengirimkan link WhatsApp terkait materi mengenai hukum-hukum dasar kimia. Boleh dibuka HP-nya. Lavoisier, kekekalan massa di dalam suatu sistem tertutup. Massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Hukum perbandingan tetap Rousseau. Perbandingan massa unsur suatu senyawa tetap. Hukum perbandingan volume Gay-Lussac pada suhu dan tekanan yang sama. Volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil reaksi perbandingan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Oke anak-anak semuanya, sekarang kita refleksi terkait proses pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira hari ini materi apa saja yang dipelajari? Coba Rosita, hari ini belajar tentang apa saja? Tentang hukum-hukum reaksi kimia. Hari ini kita belajar mengenai hukum-hukum reaksi kimia. Lalu, kira-kira Anggra ini, hal apa yang menyenangkan menurut Anggra ini? Pada saat melakukan percobaan dan proses menggunakan game. Pada saat kita melakukan percobaan dan proses menggunakan game. Lalu terakhir, kira-kira menurut Susan, hal apa yang sulit dipahami pada proses pembelajaran hari ini? Pada saat melakukan pengerjaan penghitungan. Oke, jadi Susan kesulitan pada saat perhitungan mengerjakan soal. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran dengan baik dan benar. Ibu akan mengapresiasi kelompok teraktif. Ibu berikan apresiasi kepada kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 1 telah menyelesaikan tugasnya mengerjakan LKPD dan percobaan dengan baik dan benar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Untuk kelompok 2 dan kelompok 3 jangan berkecil hati. Masih ada lagi minggu depan kita akan belajar lagi bersama. Berjuang lagi, hati-hati dalam mengerjakan LKPD. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu tugaskan anak-anak Ibu untuk belajar materi mengenai konsep molekul relatif. Jadi anak-anak silakan untuk belajar dulu di rumah agar pertemuan selanjutnya dimudahkan dalam proses pembelajaran. Baiklah, sebelum kita tutup proses pembelajaran hari ini, Ibu meminta kepada Ketua Kelas Budi untuk memimpin doa penutup proses pembelajaran hari ini. Sikap sempurna. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai juga kita menutup proses pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih untuk anak-anak Ibu yang hebat, yang luar biasa, kelas 10 IPA 1 yang telah mengikuti proses pembelajaran dengan baik dan benar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Ibu akhiri, wassalamualaikum